I'm drawn across the universe to someone I haven't seen in a decade, who I know is probably dead. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Maybe we should trust that, even if we can't understand it, you know. Bayangkan 1 jam sama dengan 7 tahun. Film Interstellar membuat kita berpikir tentang waktu yang relatif, bisa cepat atau lambat. Yang paling menarik, semua fenomena di film ini dapat dijelaskan secara ilmiah. Kip Thorne, seorang profesor fisika pemenang Nobel dari California Institute of Technology, menulis buku The Science of Interstellar yang menjelaskan ilmu di balik film ini. Dengan pengetahuan dan keterlibatannya dalam pembuatan film, Kip Thorne membawa dimensi ilmiah yang kuat dalam film ini. Kip Thorne juga merupakan teman dari Stephen Hawking, ilmuwan jenius yang terkenal di dunia. Bahkan kisahnya telah diadaptasi ke dalam film. Space-time singularity. Space and time come once. Kolaborasi antara Kip Thorne, seorang profesor fisika pemenang Nobel, dan Christopher Nolan, seorang sutradara yang dikenal dengan idealismenya, menghasilkan film Interstellar yang tidak hanya luar biasa dari sisi cerita, tapi juga sangat akurat secara ilmiah. Mari kita bahas lebih lanjut tentang keakuratan ilmiah dalam film ini. Dalam film Interstellar, ada black hole bernama Gargantua yang digambarkan dengan sangat unik dan realistis. Hal ini karena visualisasi black hole tersebut didasarkan pada rumus gravitasi Einstein yang telah ditulis ulang oleh Kip Thorne. Dengan menggunakan rumus ini, Kip Thorne dapat menciptakan gambaran black hole yang akurat dan realistis di layar, sehingga Gargantua menjadi salah satu representasi black hole yang paling memukau dalam film. Rumus gravitasi Einstein yang ditulis ulang oleh Kip Thorne kemudian disimulasikan oleh timnya di komputer untuk menciptakan visualisasi black hole yang realistis. Hasil simulasi ini kemudian ditampilkan di film Interstellar, menjadikannya pertama kalinya black hole divisualisasikan secara akurat berdasarkan rumus aslinya. Artinya, penonton film Interstellar adalah orang-orang yang pertama kali melihat visualisasi black hole yang didasarkan pada teori Einstein. Bahkan, bagi yang tertarik, ada jurnal ilmiah yang menjelaskan proses simulasi black hole ini yang bisa diakses secara terbuka. Interstellar menjadi sangat terkenal dan dikaji secara luas di berbagai kalangan, bahkan menjadi rujukan penting bagi para ilmuwan. يعني زي ما بنقول ايه بيكبر ببطء هو كمان دي برضه لها معنى خطير ان افرض انا Because of the way the black hole warps space-time and bends light rays, we actually see the back of the accretion disk. The way it works is light rays coming off the accretion disk bend over the top and end up coming to our telescopes. So what we end up seeing is something that looks like that. Similarly, light from the bottom of the Kesuksesan film Interstellar tidak hanya terletak pada ceritanya yang menarik, tapi juga pada konsep ilmiah yang akurat, seperti black hole dan relativitas. Black hole Gargantua memainkan peran penting dalam mengubah persepsi waktu, membuat 1 jam di dekatnya setara dengan 7 tahun di bumi. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu memahami bagaimana gravitasi dan relativitas bekerja sama dalam mempengaruhi waktu dan ruang. Dengan demikian, kita bisa lebih menghargai detail ilmiah yang ada di film ini.
Konsep gravitasi dan relativitas dalam film Interstellar merujuk pada teori relativitas umum milik Einstein. Teori ini mengubah cara kita memahami ruang dan waktu, menunjukkan bahwa keduanya tidaklah absolut, melainkan dapat berbeda tergantung pada lokasi dan kondisi. Bayangkan ruang waktu seperti trampolin yang fleksibel. Ketika sebuah benda berat diletakkan di atasnya, seperti bola besar, maka benda-benda kecil di sekitarnya akan bergerak mengikuti lengkungan yang terbentuk. Ini menggambarkan bagaimana gravitasi bekerja, termasuk bagaimana planet-planet mengorbit di sekitar matahari. Yang menarik, waktu tidak dapat dipisahkan dari ruang, sehingga keduanya disebut sebagai ruang waktu. Artinya, waktu dapat meregang atau berubah akibat adanya benda bermassa besar, seperti matahari atau black hole. Di bumi, kita tidak merasakan efek perbedaan waktu akibat gravitasi karena gravitasi bumi relatif kecil. Namun, ketika mendekati black hole, situasinya berbeda. Black hole memiliki massa yang sangat besar, bahkan jutaan kali lebih besar dari matahari, sehingga gravitasinya luar biasa kuat dan dapat menyedot semua benda di sekitarnya, termasuk cahaya. Inilah yang membuatnya disebut black hole atau lubang hitam. Sama seperti analogi trampolin yang melengkung ketika ada benda berat. Black hole membuat ruang dan waktu melengkung sangat kuat, sehingga waktu di sekitarnya melambat secara signifikan. Ini menjelaskan bagaimana waktu bisa berbeda di dekat black hole dibandingkan dengan tempat lain di alam semesta. Mathematical data, and they created real visual representations of what a black hole is meant to look like. The collaboration has produced. Film Interstellar menggambarkan bagaimana waktu di dekat black hole sangat melambat, sehingga 1 jam di sana bisa sama dengan 7 tahun di bumi, bahkan hanya di sekitarannya saja. Hal ini memicu diskusi menarik di kalangan ilmuwan tentang apa yang akan terjadi jika seseorang masuk ke dalam black hole. Apakah itu akan berakhir dengan kematian, atau justru membuka pintu bagi penemuan misteri besar tentang alam semesta? Di film ini, Cooper memilih untuk menjatuhkan dirinya ke dalam black hole demi menyelamatkan Amelia, dan dalam prosesnya, ia memasuki ruang 5 dimensi. Tapi bagaimana mungkin Cooper bisa berkomunikasi dengan anaknya di bumi saat masih kecil?